wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Reza Padi dalam video tutorial aset tetap part 2. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial part pertama mengenai pembahasan aset tetap atau aset jangka panjang. Nah, seperti janji saya kemarin, pada part 2 ini kita akan mendiskusikan atau saya akan menjelaskan mengenai karakteristik depresiasi atau penyusutan. Nah, saya mulai dari karakteristik depresiasi yang nantinya akan saya lanjutkan dengan perhitungan depresiasi dengan masing-masing metode yang ada. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama adalah karakteristik depresiasi. Nah, karakteristik depresiasi itu antara lain yang pertama adalah semua fixed aset atau aset tetap kecuali tanah kapasitasnya akan berkurang dalam memberikan manfaat. Berkurangnya manfaat atau kapasitas produksi ini diakui sebagai depreciation expense atau biaya penyusutan. Nah, kenapa di sini tanah tidak mengurangi penurunan kapasitas manfaat? Karena seperti yang kita tahu, tanah itu harganya semakin hari itu semakin naik, bukan semakin turun. Jadi manfaat tanah itu tidak pernah berkurang seperti itu. Oke, berikutnya adalah penyusutan fisik terjadi karena kerusakan, keausan akibat penggunaan dan pengaruh cuaca. Jadi yang kita sebut penyusutan itu ada dua jenis, atau yang kita sebut dengan depresiasi itu ada dua jenis, yaitu penyusutan fisik dan penyusutan fungsional. Penyusutan fisik itu disebabkan karena adanya pola pemakaian yang terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan aset tetap tersebut mengalami yang pertama kerusakan, keausan, dan juga penurunan nilai manfaat yang diakibatkan dari pemakaian secara terus-menerus. Logika sederhana, ketika suatu barang kita gunakan secara terus-menerus, maka barang tersebut akan mengalami kerusakan. Kemudian penyusutan fungsional terjadi jika aktiva tetap atau aset tetap tidak mampu lagi menyediakan manfaat sebagaimana yang diharapkan, misalnya personal komputer. Nah, sebagai contoh seperti ini, ketika kita mempunyai sebuah barang, contoh kecil HP, nah ketika HP itu kita gunakan terus menerus, maka HP tersebut juga akan tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman, atau fungsionalnya sudah tidak relevan dengan penggunaan kita karena HP tersebut sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama, jadi manfaatnya akan menurun seperti lemot, kemudian sering lag dan sebagainya. Oke, itu karakteristik dari depresiasi. Berikutnya adalah beban penyusutan diakui dalam laboratorium visualis sebagai bagian klaim set. Nah, di sini adalah garis besar mengenai penyusutan. Yang pertama, beban penyusutan itu di akuntansi selalu dilaporkan dalam laba rugi. Kemudian dihitung berdasarkan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusukan selama umur manfaat. Jadi beban penyusutan itu selalu dihitung oleh akuntan dengan berbagai metode yang nanti akan saya bahas di akhir dari tutorial kali ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nilai residu tidak diatur. Nilai residu itu adalah nilai sisa. Nah, di sini akan ada beberapa istilah yang kita pakai, seperti yang pertama itu adalah HPO, harga perolehan, seperti yang saya jelaskan di part 1. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua adalah istilah nilai residu atau nilai sisa, yang memiliki pengertian adalah nilai sisa itu merupakan nilai jual barang atau aset tetap tersebut di akhir
masa manfaat. Nah, jadi katakanlah kita beli mesin nih, kira-kira mesin itu bisa dipakai 10 tahun. Nah, pada saat tahun ke-10 tersebut, mesin itu dijual dengan harga berapa, maka itulah yang disebut dengan nilai residu. Dan yang berikutnya adalah umur ekonomi atau masa manfaat. Masa manfaat adalah masa di mana aset tetap tersebut mendatangkan keuntungan atau memberikan manfaat kepada si pengguna. Nah, masa manfaat itu biasanya ditentukan oleh perusahaan. Yang pertama bisa berdasarkan peraturan yang ada, atau yang kedua itu bisa berdasarkan pengalaman pemakaian dari sebuah aset tetap. Kemudian yang berikutnya adalah metode penyusunan harus mencerminkan ekspektasi pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Nah, jadi setiap pemilihan metode penyusunan itu harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan juga harus disesuaikan dengan harapan ekonomi di masa depan. Kemudian metode penyusunan yang akan kita bahas di sini itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode garis lurus, kemudian metode saldo menurun, kemudian ada juga metode jumlah unit produksi. Nah, nanti akan saya bahas dengan lengkap di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa faktor depresiasi. Nah, faktor depresiasi itu ada yang seperti saya sebutkan istilah-istilah tadi. Yang pertama adalah harga perolehan, seperti yang saya jelaskan di part 1 dari aset tetap ini. Kemudian residual value atau nilai sisa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian useful life atau nilai masa manfaat dari aset tersebut. Useful life adalah masa manfaat dari aset tersebut. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah contoh soal daripada penyusutan. Yang pertama original cost, di sini yang dimaksud adalah harga perolehan. Kemudian estimated life in years atau nilai atau umur ekonomis itu 5 tahun. Kemudian estimate life in hour atau estimasi jam berproduksi 10 jam. Kemudian estimate residual value atau nilai sisa adalah 2000. Nah, ini ada data awal yang kita butuhkan untuk penyusunan atau perhitungan beban penyusutan aset tetap. Nah, ini metode yang pertama adalah metode straight line method atau metode garis lurus. Rumus dari metode garis lurus itu sangatlah baku dan gampang, dan di mana metode garis lurus ini adalah metode yang paling umum dipakai atau paling mudah dipakai untuk industri-industri kecil seperti industri UMKM, industri-industri yang tidak bersifat kompleks. Nah, rumusnya adalah HPO atau harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Maka kita akan mendapat beban penyusutan tahunan dari sebuah aset. Nah, mengambil contoh dari slide tadi, berarti kalau kita mau menghitung daripada beban penyusutan tahunan, maka kita dapat memasukkan 24.000 maksud saya adalah HPO, kemudian dibagi nilai sisa 2.000 dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun. Maka penyusutan setiap tahun ketika kita menggunakan straight line method itu adalah 4.400. Nah, catatan dari saya, ketika sebuah perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka besaran beban penyusutan setiap tahun dari aset tetap tersebut akan bersifat sama, karena rumus yang kita gunakan di setiap tahunnya adalah sama. Jadi, straight line method ini karakteristiknya adalah beban penyusutan yang dihasilkan dari metode garis lurus
adalah besaran beban penyusutannya adalah sama di setiap tahunnya, karena pada Strecker Method dia membagi habis jumlah dari aset tetap tersebut sebanyak umur ekonomisnya. Jadi ketika ada pertanyaan metode apa yang menghasilkan penyusutan beban penyusutan yang sama setiap tahunnya, jawabannya adalah metode garis lurus. Oke, yang berikutnya ini adalah rasio dari metode garis lurus. Nah, kita dapat menggunakan rasio juga untuk menghitung garis lurus, yaitu dengan cara membagi beban penyusutan dibagi dengan harga perolehan. Maka rasio penyusutan setiap tahunnya itu adalah 18,3%. Nah, ini seperti penjelasan saya bahwa Strecker Method itu digunakan perusahaan karena sederhana dan memberikan alasan yang rasional dalam menetapkan cost ke beban periodik jika ada digunakan memberikan manfaat yang sama. Jadi metode garis lurus adalah metode yang paling sederhana yang umum digunakan pada penyusutan perusahaan yang tidak terlalu kompleks. Nah, ini merupakan istilahnya dalam aset tetap, ini adalah buku aset tetap. Nah, di sini kita dapat melihat tahun pertama costnya 24.000, kemudian ada akumulasi depresiasi beginning years atau akumulasi penyusutan pada awal tahun, kemudian book value at beginning years, kemudian depreciation expense, kemudian book value at end of years. Nah, di sini saya akan menjelaskan akumulasi penyusutan itu adalah kumpulan dari beban penyusutan dari tahun ke tahun. Kemudian book value itu adalah nilai buku. Nilai buku itu didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut. Saya ulangi, book value itu didapat dari harga perolehan atau cost awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Nah, di sini kita bisa jabarkan bahwa beban penyusutan ketika kita menggunakan Strecker Method itu adalah besarannya sama seperti yang saya jelaskan tadi, 4.400, 4.500, dan sebagainya. Nah, untuk akumulasinya itu setiap tahunnya bertambah senilai 4.400. Untuk tahun ketiga berarti 4.400 tambah 4.400 sehingga 8.800 dan seterusnya. Nah, book value itu adalah didapat dari book value beginning years dikurangi dengan depreciation expense atau bisa dengan cara lain yaitu cost 24.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke. Kemudian metode yang kedua adalah metode unit produksi. Nah, unit produksi rumusnya sangat gampang, yaitu cost dikurangi estimated value dibagi estimated life in units hours. Atau dapat saya sederhanakan rumusnya adalah dengan cara estimasi biaya produksi. Maksud saya adalah unit produksi yang diproduksi tahun itu dikurangi estimasi unit produksi, kemudian dikalikan dengan HPO atau harga perolehan dikurangi nilai kita. Nanti akan saya jelaskan lebih detail pada bagian soal. Oke, nah ketika kita menggunakan unit produksi maka akan menjadi seperti ini, 24.000 dikurangi 2.000 bagi 10.000 hour sehingga dapat tarif 2,2 per 4. Nah, unit produksi atau metode unit produksi itu lebih tepat digunakan untuk aset tetap yang memberikan manfaat tidak sama setiap periode. Jadi metode unit produksi ini sangat cocok untuk entitas yang bergerak di entitas produksi atau bentuk manufaktur.
Nah, pusat ini bisa kita gunakan untuk penyusunan mesin-mesin pabrik. Nah, penyusutannya akan lebih sesuai atau disesuaikan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh mesin-mesin tersebut. Nah, ini adalah declining balance method atau saldo menurun. Nah, untuk menghitung saldo menurun itu ada beberapa step atau beberapa tahapan yang harus kita lalui. Tahapan yang pertama itu adalah kita harus menghitung rate atau dalam artian persentase dari declining balance method. Nah, untuk menghitung declining balance method itu dapat menggunakan rumus 24.000 harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun. Kita kalau menggunakan declining balance method atau saldo menurun, kita harus mengabaikan yang namanya nilai sisa. Jadi cukup harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, yaitu sebesar 4.800. Kemudian setelah kita tahu dapat dari 24.000 dibagi umur ekonomis, maka kita akan masukkan hasil tersebut dibagi dengan harga perolehan, maka kita akan mendapat rate sebesar 20%. Ingat, di declining balance method atau saldo menurun itu kita harus mengabaikan yang namanya residual value atau nilai sisa. Oke. Inilah step kedua. Nah, step kedua itu ketika kita tadi sudah mendapatkan rate sebesar 20%, maka kita harus mengkalikan rate 20% ini dengan 2. Karena declining balance method ini juga bisa disebut dengan double distress line rate atau saldo menurun ganda. Jadi beban penyusutannya itu adalah 2 kali lipat dari beban penyusutan garis lurus. Jadi 20% atau 0,20 kita kalikan dengan 2, yaitu 40%. Itu adalah rate atau persentase penyusutan di setiap tahunnya. Nah, step ketiga itu adalah membuat tabel. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi ketika kita mau menghitung annual depreciation atau beban penyusutan, itu sangat gampang, yaitu kita kalikan dengan rate yang kita hitung tadi, kita kalikan dengan nilai buku pada awal tahun tersebut. Ingat, nilai buku bukan harga perolehan, karena ini masih tahun pertama, berarti nilai bukunya masih sama dengan harga perolehan, yaitu 24.000. Tinggal kita kalikan 40% dibandingkan 24.000. Berarti penyusutan di tahun pertama itu adalah 9.600. Nah, kemudian book value di akhir tahun pertama itu adalah 24.000 dikurangi dengan 9.600, yaitu 14.400. Nah, 14.400 ini akan menjadi dasar untuk perhitungan penyusutan di tahun yang kedua. Itu 40% rate-nya tetap sama, kita kalikan dengan nilai buku awal tahun kedua yang diambil dari nilai buku akhir tahun pertama. Kita pindahkan ke sini, kita kalikan dapat 5.760. Nah, kemudian akumulasi depresiasi didapat dari 9.600 ditambah 5.760. Karena ingat, akumulasi depresiasi itu pengertiannya adalah jumlah annual depresiasi dari tahun ke tahun. Kemudian book value-nya itu kita bisa dapat dari 14.400 value years end atau book value beginning of years dikurangi dengan annual depreciation, itu 760, itu 8.640. Kemudian itu akan berlaku tahun-tahun berikutnya hingga tahun yang terakhir.
yaitu tahun ke-5. Oke. Nah, di sini untuk tahun yang kelima diperoleh nilai buku 1866, sedangkan sebelum diperkirakan nilai bukunya 2015 dilakukan modifikasi. Jadi kita sudah di awal kita mengestimasikan nilai bukunya 2000. Ternyata pada kenyataan perhitungannya nilai bukunya itu bukan 2000, sehingga kita perlu melakukan yang namanya modifikasi. Nah, di sini modifikasi itu dimaksudkan agar nilai bukunya itu sesuai dengan yang kita inginkan di awal atau sesuai dengan estimasi di awal kita. Maka untuk dapat menyesuaikan tersebut, kita harus istilahnya itu merevisi daripada annual depreciation di tahun kelima, itu menurunkan dari annual depreciation yang telah kita hitung tadi sebesar 1244, kita turunkan menjadi 1110. Jadi kita buat agar book value pada tahun kelima itu sama dengan nilai sisa. Jadi ingat, di tahun kelima itu nilai bukunya harus sama dengan nilai sisa. Nah, yang terakhir adalah revisi depresiasi estimate atau penyesuaian estimasi penyusutan dari aset. Oke, katakanlah sebuah mesin dibeli 130.000, semula diestimasikan manfaat 30 tahun dengan nilai sisa 10.000. Setelah disebutkan 10 tahun dengan statement method, itu akan ada revisi daripada umur ekonomisnya. Nah, ketika seperti ini, maka besarnya beban penjusutan adalah 4.000 per tahun, didapat dari harga perolehan 130 dikurangi 10.000 nilai sisa dibagi dengan 30 tahun, dapat 4.000 per tahun. Nah, ternyata setelah disusutkan selama 10 tahun, book value atau nilai bukunya ada 90.000. Didapat dari mana? Didapat dari harga perolehan 130 dikurangi dengan akumulasi depresiasi selama 10 tahun, itu 40.000. Berarti 130 dikurangi 40.000 dapat 90.000 dolar. Nah, ternyata pada tahun ke-11 diestimasikan masih dapat memberikan manfaat sampai 25 tahun, lebih dari 20 tahun, dan nilai sisa direvisi menjadi 5.000. Nah, seharusnya ketika sampai tahun yang ke-11 itu kita harusnya hanya mempunyai nilai atau umur ekonomi sisa sebanyak 20 tahun, karena estimasi awal mesin itu dapat dipakai selama 30 tahun. Jadi ada revisi, ternyata umur ekonomisnya itu setelah sampai ke tahun 10 atau pada tahun ke-11, mesin itu ternyata tidak hanya bisa digunakan selama 20 tahun lagi, ternyata bisa digunakan 25 tahun lagi. Dan nilai sisanya pun kita revisi dari yang semula nilai sisanya 10.000, itu direvisi nilai sisanya menjadi 5.000. Nah, revisi ini perlu kita perhitungkan ulang beban penjusutan di setiap tahunnya. Nah, beban penjusutannya seperti ini. Caranya adalah book value tahun ke-11 didapat dari sini, didapat dari slide sebelumnya rekan-rekan. Nah, book value ini 90.000 ini, kemudian kita bawa ke sini
Jadi ini adalah book value pada saat tahun revisi, yaitu book value pada tahun ke-11. 9.000 dikurangi 5.000 itu adalah nilai sisa revisi, kemudian dibagi dengan umur ekonomis baru 25 tahun. Jadi sekarang besarnya beban utang perusahaan itu bukan lagi 4.000 seperti di awal, tapi 3.400. Jadi mulai tahun ke-11 sampai tahun yang terakhir beban utangnya itu adalah 3.400. Oke, itu penjelasan materi mengenai beban pengusutan. Dan untuk penjelasan berikutnya akan saya lanjutkan di part 3. Ternyata tidak cukup untuk part 2 karena waktunya sudah sangat panjang. Jadi untuk penjelasan ringkasan soal akan saya lanjutkan di part 3. Oke, terima kasih untuk perhatian rekan-rekan, dan juga terima kasih telah bergabung di channel saya. Jangan lupa tetap saksikan lanjutan dari sesi ini, yaitu contoh soal yang akan saya bahas di part 3. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share video ini karena video ini sangat bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan.